Sayyid Maulana Muhammad Hidayatullah. Nama lain 1. Pangeran Mangkubumi. 2. Susuhunan Tembayat. 3. Sunan Pandanaran. 2. Kata-kata Pandanaran juga berasal dari bahasa Jawa Kawi yaitu Pandan Arang sama dengan artinya kota suci. 4. Wahyu Widayat. Beliau hidup pada masa Kesultanan Demak dan Giri Kedaton 4 abad ke-16 M. Di era Kesultanan Demak tersebut, jabatan penasehat Sultan dipegang oleh Sunan Giri, dan Sunan Giri mendirikan kerajaan di daerah Giri Gresik dengan nama Giri Kedaton dan merupakan kerajaan bagian dari Kesultanan Demak. Makam beliau terletak di perbukitan Gunung Jabalkat, berasal dari kata Jabalkat artinya gunung yang tinggi dan jauh, di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah dan masih ramai diziarahi orang hingga sekarang. Ayah Sunan Bayat adalah Sayyid Abdul Qadir yang lahir di Pasai, putra Maulana Ishaq. Beliau diangkat dengan arahan Sunan Giri yang merupakan saudara seayahnya untuk menjadi Bupati Semarang yang pertama, dan bergelar Sunan Pandan Arang. Beliau lantas berkedudukan di Pragota, yang sekarang adalah tempat bernama Bergota di Kelurahan Randusari, Semarang Selatan. Dahulu Pragota berada sangat dekat dengan pantai, karena wilayah kota lama Semarang merupakan daratan baru yang terbentuk karena endapan dan proses pengangkatan kerak bumi. Tanah Semarang diberikan kepada Pandan Arang oleh Sultan Demak. Beliau wafat di Kelurahan Mugasari, Semarang Selatan. Jadi Sayyid Abdul Qadir adalah Sunan Pandan Arang, jabatannya Bupati Semarang, gelarnya adalah Maulana Islam, lahir di Pasai, wafat di Semarang. Gelar-gelar Sayyid Abdul Qadir bin Maulana Ishaq, Ki Ageng Pandan Arang, Bupati pertama Semarang. Sunan Pandanaran 1 Maulana Islam Sunan Semarang. Ibu Sunan Bayat atau istri Sunan Pandanaran pertama. Ibu Sunan Bayat bernama Syarifah Pasai, adik Pati Unus Akeong Raden Abdul Qadir, menantu Raden Patah Demak, putra Raden Muhammad Yunus dari Jepara, putra seorang mubalih pendatang dari Parsi yang dikenal dengan sebutan Syekh Halikul Idrus Akeong Abdul Halik Al-Idrus bin Syekh Muhammad Al-Alsi, wafat di Parsi, bin Syekh Abdul Muhyi Al-Khairi, wafat di Palestina, bin Syekh Muhammad Akbar Al-Ansari, wafat di Madinah, bin Syekh Abdul Wahab, wafat di Mekah, bin Syekh Yusuf Al-Muhrawi, wafat di Parsi, bin Imam Besar Hadramaut Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Nasab Sunan Bayat dan Sunan Pandanaran. Ada berbagai versi yang beredar tentang nasab Sunan Pandanaran. Sebagian besar babat menyatakan bahwa ia adalah putra dari Pati Unus Akeong Panembahan Sabrang Lor, Sultan kedua Kesultanan Demak, yang menolak tahta karena lebih suka memilih mendalami spiritualitas. Posisi Sultan ketiga Demak kemudian diberikan kepada pamannya. Pendapat lain menyatakan bahwa ia adalah saudagar asing, mungkin dari Arab, Persia, atau Turki, yang meminta izin Sultan Demak untuk berdagang dan menyebarkan Islam di daerah Pragota. Izin diberikan baginya di daerah sebelah barat Demak. Cerita lain bahkan menyebutkan ia adalah putra dari Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir, meskipun tidak ada bukti tertulis apapun mengenainya. Berbagai versi di atas tidak dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diluruskan. Versi pendapat pertama muncul karena Ki Ageng Pandan Arang memiliki hubungan dekat dengan Pati Unus. Hubungan Ki Ageng Pandan Arang atau Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Pandanaran dengan Pati Unus Pangeran Sabrang Lor, menurut Habib Bahrudin adalah hubungan anak angkat dengan ayah angkat. Pati Unus mengangkat Sunan Pandanaran sebagai anak angkatnya. Karena Syarifah Pasai adalah adik kandung Pati Unus. Pendapat kedua muncul karena Sunan Pandanaran nampak seperti orang asing karena memang memiliki darah Arab, sebagaimana akan kita lihat dalam data di bawah. Namun kisahnya sebagai saudagar tidak tepat. Lantas pendapat ketiga merupakan kebiasaan mitos setempat melegitimasikan kekuasaan akan suatu daerah karena dianggap sebagai turunan penguasa Jawa sebelumnya yakni dari Majapahit. Riwayat ini amat lemah karena tidak ada bukti tertulis apapun mengenainya. Riwayat dari catatan Habib Bahrudin Ba'alawi,
tahun 1979, telah menggugurkan hikayat atau babat yang menceritakan bahwa Ki Ageng Pandanaran adalah anak kandung Pati Unus dan versi-versi lainnya nasab Sunan Pandanaran dan Sunan Bayat, Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Husain Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Bakir Jafar Sadik Ali Al-Uraidi Muhammad Isa Ahmad Al-Muhajir Ubaidillah Alwi Muhammad Alwi Ali Hali Kasam Muhammad Sahib Mirbat Alwi Amil Faki Abdul Malik Azmat Kan Abdillah Ahmad Jalaluddin Jamaluddin Al-Husain Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Maulana Ishak Maulana Islam Ki Ageng Pandanaran Sunan Pandanaran Said Abdul Qadir Sunan Semarang Sunan Bayat Akeong Sunan Tembayat Akeong Sunan Pandanaran Tembayat Sunan Pandanaran 2. Latar belakang Sunan Bayat nama lain Sunan Pandanaran 2. Ki Ageng Pandanaran agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam tokoh ini terkait dengan sejarah di Jawa, meskipun secara tradisional makamnya terletak di perbukitan Gunung Jaten, Jawa Tengah, dan masih ramai di sana pula konon ia menyebarkan ajaran Islam. Tokoh ini dianggap hidup pada masa terdapat paling tidak 4 versi mengenai bahwa ia adalah putra dari Ki Ageng Pandanaran. Sepeninggal Ki Ageng Pandanaran, putranya sebagai Bupati Semarang kedua, dengan baik dan selalu patuh dengan ajarannya. Namun lama-kelamaan terjadi baik itu menjadi semakin pudar. Begitu pula mengenai perawatan pondok Sultan Demak Bintara, yang menjaga dari Kadilangu, Demak, untuk menyadanaran adalah orang yang selalu mendewakan harta ajaran-ajaran Sunan Kalijaga, Ki Ageng itu yang akhirnya Ki Ageng Pandanaran berguru menjual rumput. Akhirnya, statuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan dunia adiknya. Sunan Kalijaga menyatakan, tanpa membawa harta, didampingi makan Salatiga, Boyolali, dan Bodi. Pengetahuannya, sang istri membawa tongkat bak. Dalam perjalanan mereka dihadang oleh sekarang disebut Syekh Domba. Makanan suami istri ini berhasil mengatasinya akhirnya menjadi sebuah makhluk dengan perawakan manusia. Terjadi demikian, akhirnya dia menyadari kemudian menyatakan diri sebagai pengikut Sunan Pandanaran ke gurunya yaitu Sunan Kalijaga yang kepala manusia seperti semula. Mengisi tempat wudhu pada padasan atau gentong Balkat, Bayat. Akhirnya Ki Ageng Bayat, yang sekarang bernama Bayat, dan pendeta di sekitarnya. Karena memeluk agama Islam. Oleh karena Sunan Bayat, makam Sunan Bayat di Kecamatan Paseban, Bayat, Klaten terdapat makam Tembayat yang memiliki desain arsitektur gerdaki sekitar 250 anak tangga.